misalkan ini Begini, itu gimana? Ombudsman itu pengawas pelayanan publik. Yang diawasi apa? Penyelenggara negara pemerintahnya. Dasar pengawasannya bagaimana? Nah, makanya maladministrasi. Maladministrasi itu definisinya adalah seluruh perbuatan melanggar undang-undang, ya, melanggar peraturan, penyalahgunaan wewenang, kelalaian pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi basis kami, ini bukan saya tidak beropini. Ombudsman tuh pegangannya pada regulasi. Kalau undang-undangnya ternyata wajib, ya berarti itulah negara mendefinisikan pelayanan publiknya. Ombudsman begitu. Nah, jadi patokannya di sana. Ombudsman tidak subjektif. Oh, ini masyarakat begini ya. Tugas kami itu mengawasi. Dan bagaimana cara mengawasi? Ada pisau bedahnya. Pisau bedahnya adalah undang-undang. Nah, artinya kalau undang-undangnya wajib, ya silahkan. Itu bagi kami tidak ada masalah untuk menolak ataupun menerima gitu ya. Nah, tinggal yang menjadi permasalahan adalah apakah publik terlayani dengan baik atau tidak. Nah, itulah yang akan kami cek ke sini. Ternyata satu dari semua kasus diselesaikan. Tidak ada juga penyelewengan terkait pemanfaatan dana investasi yang masuk di dalam tapera. Terus ke depannya juga ternyata dicek, oh mitigasinya sudah bagus nih. Nanti dana masyarakat ternyata aman gitu kan. Terus juga bisa dicek. Ada tadi kami didemokan mobile tapera, aplikasi di tapera itu. Kalau kita jadi anggota tapera, kita bisa dapat cek setiap hari dan tidak akan ada kasus uang itu hilang, tidak pernah. Karena tadi di sini disimulasikan, kami nggak sebut nama, satu orang udah 2 tahun dicek tiap hari, nggak ada tuh yang namanya investasinya itu turun, naik gini terus. Tapi naiknya bukan begini, tapi Tergantung inflasi. Pak Yeka, Yes. ini kan ada juga keluhan masyarakat yang sudah punya KPR, yang sedang membayar KPR, dan kalau mereka jadi anggota KPR, mereka juga harus bayar lagi, padahal mereka juga punya cicilan. Nah, Begini kan tadi sudah disampaikan. Ini kita berbicara ini ya, yang Baper Tarum dulu ya, karena yang tapera sekarang ke depan masih ini kan, masih regulasi dan tata kelolanya masih dibahas. Yang yang tadi, yes. Oh lihat, oke. Yang tadi itu kan tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana mungkin bisa membeli rumah kalau cicilannya, tabungannya yang diwajibkan hanya 3.000 sampai 10.000. Nah, artinya apa? Bagi kelompok masyarakat seperti itu, kalau saya melihat berarti kurang sosialisasi, kurang pemahaman terkait program ini. Tidak mungkin dengan dana 3.000, 10.000 dipungut setiap bulan bisa membayar rumah. Makanya defaultnya tadi Baper Tarum itu adalah untuk membantu DP-nya. Artinya apa? Kalau misalnya saya jadi anggota Baper Tarum, saya misalnya DP rumahnya 15 juta, dapat bantuan DP-nya cuma 1,8 juta. Tetapi setelah saya dapat rumah, ya saya harus wajib membayar rumah. Gitu, kredit tadi rumah. Ombudsman kan mencatat ada 17 laporan terkait withdraw peserta Baper Redemption, Tarum gitu ya. Redemption peserta Baper Tarum. Apakah ada sekarang yang memang belum dicairkan gitu Pak, dan nilainya berapa? Baper tapera nggak pernah lama. 3 hari bahkan kami laporkan komunikasi langsung bayar. Terakhir tuh tahun lalu ya? Berapa? RCO Pak. RC 7 hari selesai, cepat kok. Berarti sampai sekarang udah full semuanya Sudah tidak ada lagi masalah di Ombudsman, makanya kami memitigasi saja. Dan tadi kami cek, begini persoalannya. Anda bisa bayangkan, masuk anggota Baper Tarum di usia muda, tiba-tiba pensiun sekarang. Pertanyaan saya sederhana, mungkin nggak nomor rekening waktu mendaftarkan dengan nomor rekening pensiun berbeda? Mungkin kan? Mungkin. Sangat mungkin. Oleh karena itu, mekanisme redemption di tapera itu harus memastikan satu, benar udah pensiun. Yang kedua, rekeningnya yang terbaru. Jangan sampai nanti ada permasalahan, kan yang didaftarkan belum tentu. Nah, oleh karena itu, tadi kami cek, sudah siap nggak? Oh, mereka ternyata sedang menyiapkan. Sudah siap lah terkait hal seperti itu. Oleh karena itu, nah ini sekaligus nih, saya sampaikan di kawan-kawan media. Silakan nih, bagi masyarakat di Republik Indonesia dari Sabang Aceh sampai Sabang sampai Merauke yang hari ini masih mengaku ya, belum mendapatkan pengembalian dana tapera bagi mereka yang sudah pensiun, segera lapor ke Ombudsman. 3 hari kali 24 jam. Nah, insya Allah. Itu berapa sih Pak nilainya dari 17 laporan itu? Nilai
Kecil, satu laporan aja paling 7 juta, 15 jutaan ya, kecil, nggak nyampe 100 juta itu, nggak nyampe, kecil. Jadi Baik, Kak. Ya tapi kan kalau seperti begitu masyarakat jangan bilang kita kecil atau tidaknya, hak masyarakat tetap hak masyarakat pelayanan. Baik, Kak. Tadi kan bilang pertemuan tadi ada pembahasan soal simulasinya juga kan ya? Ada obrolan soal lokasi rumah tapera yang direncanakan di rusun itu masih Pak? Nah, belum tadi, karena masalah seperti itu kan masih belum, artinya mereka kan masih tata kelolanya masih di Berarti nggak ada obrolan soal belum. Termasuk sanksi juga ada nggak Pak? Bahasan sanksi yang bakal, misalnya perusahaan tidak mau ikut dalam tapera itu ada nggak sih Pak? Misalnya masyarakat nggak mau ikut. Tadi kalau seperti ke sana kan belum ya. Nah, karena begini, masih dimungkinkan misalnya begini, undang-undangnya mewajibkan kan ya? Undang-undangnya mewajibkan, maka kata-kata wajib itu kan bisa jadi tidak harus serta-merta dalam satu waktu yang bersamaan. Mungkin akan ada pemilahan, misalnya ya wajib dulu untuk kelompok mana dulu ya. Misalnya contoh yang wajib tadi tuh mandiri pekerja mandiri misalnya yang wajib itu konsultan politik dulu tuh tahap pertama misalnya kan bisa saja gitu kan, perusahaan konsultan misalnya gitu kan. Nah yang kedua yang mana gitu. Terus ya bisa secara berat, dan itu ya mereka juga nggak bisa jawab karena ya masih digodok gitu kan. Oleh karena itu kehadiran ombudsman juga mau mendampingi BP Tapera, hati-hati dalam menerapkan kata wajib ini. Itu saja. Ya. Jadi secara umum Pak, rekomendasi ombudsman terhadap polemik ini gimana? Gini, ombudsman kalau rekomendasi itu rapat pleno dulu. Nah, sebelum rekomendasi ada tindakan korektif. Nah ini kita bukan tindakan korektif. Ini kami berupaya pencegahan maladministrasi. Jadi dalam proses pencegahan maladministrasi maka kesimpulannya 2 kata. Tak kenal maka tak sayang. Itu saja yang selama ini yang terjadi di tengah masyarakat. Seandainya masyarakat tahu bagaimana ini bagusnya manfaat tapera ini, saya yakin bahkan kalau bisa anak kecil pun didaftarkan jadi peserta tapera. Tabungan nggak apa-apa kan ya. Kalau wajib nabungnya cuma 100.000, 200.000 ya masih bisa lah gitu ya. Pak, jadi upaya apa aja yang akan dilakukan untuk Yang jelas satu ya, kami akan melihat proses tadi redemption harus berjalan tanpa harus melalui ke ombudsman lagi. Itu satu. Yang kedua, kami tentunya nanti di sini akan mengawasi proses penetapan manajer investasi karena itu nanti yang akan terberat proses di sininya. Dan untuk pengawasan manajer investasi itu mereka sudah punya sistem pengawasan, satu oleh OJK, kedua oleh BP Tapera sendiri, ketiga nanti oleh ombudsman. Gitu. Yang akan untuk penyediaan perumahannya? Penyediaan perumahannya nunggu dulu juklak dari mereka dulu karena untuk sampai sekarang belum ada juklaknya dari Tapera. Kan ini tata kelolanya belum beres, baru aja dapat PP kemarin. PP itu kalau mau sampai ke sini, waduh itu masih jauh. Dari PP sampai ke juklak itu. Dari PP itu kan biasanya apa tuh Pak? Berarti peraturan menteri terkaitnya, misal peraturan menteri keuangan, peraturan menteri BUMN, untuk ASN, menteri tenaga kerja, peraturan Menpan RB-nya, itu juga harus jalan dulu. Kalau ini belum nggak bisa sembarangan langsung potong, nggak bisa iuran. Nah dari situ baru diturunkan ke juklak Juknis. Nah, terlalu jauh jadinya kalau saya ke sana kan mereka lagi nunggu juga peraturan menteri terkaitnya. PP kan harus diatur dulu. Pak,